Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan nilai stasioner, titik stasioner, dan jenisnya. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa interval terbuka A, B berlaku jika turunan pertama fungsi fx lebih dari 0, maka fungsi dikatakan naik. Dan jika turunan pertama dari fungsi fx kurang dari 0, maka fungsi dikatakan turun. Sementara itu, jika f double aksen x adalah turunan kedua dari fungsi fx, maka berlaku yang pertama, jika turunan kedua dari fungsi fx lebih dari 0, maka turunan pertama fungsi fx naik pada interval a, b. Jika turunan kedua fungsi fx kurang dari 0, maka turunan pertama fungsi fx turun pada interval a, b. Dan jika turunan kedua fungsi fx sama dengan 0, maka turunan pertama fungsi fx tidak naik dan tidak turun pada interval a, b. Dengan hal tersebut, kita dapat melakukan uji turunan kedua dengan ketentuan sebagai berikut. Misalkan f aksen dan f double aksen ada untuk setiap titik pada interval a, b yang memuat c dengan turunan pertama fungsi fx di mana x sama dengan c adalah 0. Yang pertama, jika f double aksen c kurang dari 0, maka fc adalah nilai maksimum lokal atau titik balik maksimum dari f. Dan yang kedua, jika turunan kedua dari C lebih dari 0, maka Fc adalah nilai minimum lokal atau titik balik minimum dari fungsi f. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat menentukan jenis titik stasioner dari suatu fungsi seperti tampak pada tabel berikut ini. Yang pertama, titik balik maksimum, sketsa grafiknya seperti ini, di mana fungsinya itu bernilai plus atau fungsinya naik, lalu kemudian fungsinya turun. Saya ulangi, titik balik maksimum terletak pada suatu kurva di mana kurva pertama bergerak naik, lalu kurvanya bergerak turun. Dengan tinjauan turunan fungsi yang pertama, turunan pertama fungsi fx-nya sama dengan 0, f aksennya berubah tanda dari positif ke negatif, dan turunan kedua fungsi fx kurang dari 0. Yang kedua, titik balik minimum, di mana grafiknya yang pertama turun, lalu kemudian grafiknya naik lagi. Maka tinjauan turunan fungsinya, turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan pertama berubah tanda dari negatif ke positif, dan turunan keduanya lebih dari 0. Yang ketiga, titik belok. Grafiknya seperti ini, setelah fungsinya naik, lalu fungsinya naik lagi. Atau setelah fungsinya turun, lalu turun lagi. Nah, tinjauan turunan fungsinya, turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertama tidak berubah tanda, yaitu dari positif ke positif atau negatif ke negatif. Dan turunan keduanya sama dengan 0. Untuk lebih memahami materi ini, ada baiknya kita simak dulu contoh soal berikut ini. Dengan uji turunan kedua, tentukan nilai stasioner dan jenisnya untuk fungsi berikut ini. Baiklah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3. Langkah pertama, kita tentukan dulu titik dan nilai stasionernya. Untuk menentukan titik dan nilai stasioner, kita cari dulu turunan pertamanya, di mana turunan pertama fungsi x pangkat 4 min 4x pangkat 3 adalah 0. Turunan dari x pangkat 4 adalah 4x pangkat 3. Turunan dari min 4x pangkat 3 yaitu min 12x pangkat 2. Di mana turunan pertamanya sama dengan 0 sehingga menghasilkan 4x pangkat 3 min 12x pangkat 2 sama dengan 0.
Lalu kita cari faktornya. Dengan cara mengeluarkan 4x pangkat 2 sehingga menyisakan x min 3. Lalu kita faktorkan 4x pangkat 2 sama dengan 0, memperoleh x sama dengan 0, dan x min 3 sama dengan 0, memperoleh x sama dengan 3. Sehingga posisi stasionernya diperoleh x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Dengan demikian, titik ataupun posisi stasioner dari grafik fungsinya terletak di x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Kemudian kita tentukan nilai stasionernya dengan cara mensubstitusi x sama dengan 0 dan x sama dengan 3 ke dalam persamaan fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3. Sehingga diperoleh untuk x sama dengan 0, nilai stasionernya 0, dan untuk x sama dengan 3, nilai stasionernya adalah min 27. Nah, dari perhitungan tersebut diperoleh informasi. Yang pertama, nilai stasioner untuk fx sama dengan 0, untuk x sama dengan 0, dan fx sama dengan min 27 untuk x sama dengan 3. Jadi nilai stasionernya yaitu 0 dan negatif 27. Sedangkan titik stasioner diperoleh dari x-nya adalah 0, y-nya adalah 0 atau 0,0, dan x-nya sama dengan 3, y-nya sama dengan min 27 atau 3, min 27. Jadi titik stasioner grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3 adalah 0,0 dan 3, min 27. Nah, selanjutnya dua titik ini kita tentukan jenisnya. Apakah 0,0 ataupun 3, min 27 ini adalah titik balik maksimum, titik balik minimum, atau bahkan titik belok dengan menggunakan uji turunan kedua. Kita tahu pada perhitungan sebelumnya, turunan pertama dari fungsi fx adalah 4x pangkat 3 min 12x pangkat 2. Maka turunan keduanya adalah turunan dari 4x pangkat 3 adalah 12x pangkat 2, dan turunan dari 12x pangkat 2 adalah min 24x. Lalu kita faktorkan. Untuk x sama dengan 0 yang sudah kita peroleh tadi, maaf bukan difaktorkan, kita langsung substitusi. Tadi kita sudah peroleh posisi stasionernya yaitu di x sama dengan 0 dan di x sama dengan 3. Maka yang pertama kita substitusi x sama dengan 0 ke dalam persamaan turunan kedua, yaitu 12x pangkat 2 min 24x. X-nya kita ganti 0 sehingga menghasilkan 0. Yang kedua, untuk x sama dengan 3 diperoleh 36. Sehingga yang pertama titik 0,0 menghasilkan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa titik 0,0 adalah titik belok, dan untuk x sama dengan 3 diperoleh 36 atau lebih dari 0, maka titik 3, min 27 adalah titik balik minimum. Saya ulangi, untuk f double aksen 0 menghasilkan 0, maka titik 0,0 itu adalah titik belok. Sedangkan untuk x sama dengan 3 diuji dengan turunan keduanya menghasilkan 36 atau lebih dari 0, maka titik 3, min 27 disebut titik balik minimum. Di mana sebelumnya titik 0,0 dan 3, min 27 itu adalah titik stasioner. 0,0 adalah titik stasioner yang merupakan titik belok, dan 3, min 27 merupakan titik stasioner yang dinamakan dengan titik balik minimum. Untuk lebih memahami lagi, kita bahas soal kedua. Ini adalah grafik fungsi dari x pangkat 4 min 4x pangkat 3, di mana titik beloknya fungsinya turun, lalu turun lagi, maka titik beloknya terletak di 0,0. Lalu setelah turun fungsinya ini naik.
Setelah turun fungsinya naik, maka fungsinya disebut dengan titiknya disebut dengan titik balik minimum. Baiklah, untuk soal kedua, fungsi f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 2 x pangkat 2 plus 3x min 4. Sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu titik dan nilai stasioner, di mana turunan pertamanya sama dengan 0, turunan dari sepertiga x pangkat 3 adalah x pangkat 2, turunan dari min 2x pangkat 2 adalah min 4x, dan turunan dari 3x adalah 3, serta turunan dari min 4 adalah 0. Sehingga diperoleh x pangkat 2 min 4x plus 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, yaitu x min 3 kali x min 1, sehingga diperoleh x pertama adalah 1, dan x kedua adalah 3. Lalu nilai x sama dengan 1 dan nilai x sama dengan 3, kita substitusi ke dalam fungsi f(x) sehingga diperoleh nilai stasioner yang pertama yaitu min 8/3, dan nilai stasioner yang kedua diperoleh adalah min 4. Untuk x sama dengan 1 atau f1 diperoleh min 8/3, dan untuk x sama dengan 3 atau f3 diperoleh min 4. Semuanya disubstitusi ke dalam persamaan f(x). Sehingga dapat kita simpulkan nilai stasioner yaitu f(x) sama dengan min 8/3 untuk x sama dengan 1, dan f(x) sama dengan min 4 untuk x sama dengan 3, di mana titik stasionernya adalah 1, min 8/3 dan 3, min 4. Nah, dua titik stasioner ini bisa kita tentukan jenisnya dengan menguji turunan kedua. Apakah 1, min 8/3 disebut titik belok, ataukah 3, min 8 atau 3, min 4 ini disebut dengan titik balik minimum? Kita buktikan dengan pengujian turunan kedua. Dari perhitungan sebelumnya, kita peroleh turunan pertama adalah x kuadrat min 4x plus 3, maka turunan keduanya adalah 2x min 4. Turunan dari x pangkat 2 adalah 2x, turunan dari min 4x adalah min 4, sedangkan turunan 3 adalah 0. Lalu kita substitusi untuk x sama dengan 1 ke dalam persamaan 2x min 4, sehingga diperoleh 2 dikurang 4 adalah min 2. Dan yang kedua, untuk x sama dengan 3 diperoleh dengan 6 min 4 sama dengan 2. Untuk x sama dengan 1 diperoleh min 2, maka itu adalah titik balik maksimum. Untuk x sama dengan 3 diperoleh 2 atau lebih dari 0 disebut titik balik minimum. Jadi fungsi f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 2 x pangkat 2 plus 3x min 4 mempunyai titik balik maksimum pada 1, min 8/3 dan titik balik minimum pada 3, min 4. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda lihat grafik fungsi f(x) berikut ini. Fungsi pertama naik, lalu berhenti di titik stasionernya, kemudian fungsinya turun. Maka titik di sini, titiknya ini disebut dengan titik balik maksimum. Setelah turun, fungsinya naik lagi disebut dengan posisi titik balik minimum yaitu 3, min 4. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.